aku menemukan dirimu. Sialan ini orang, makinya penuh murka. Namun, ia tak dapat berbuat banyak, sebab Arvin sangat licin bak seekor belut. Rekaman sialan yang membuatnya terpaksa menikahi. Novi selalu menjadi senjata andalah lelaki itu. Saya sudah transfer sesuai keinginan kamu. Arga mengirimkan pesan disertai bukti. Transfer sejumlah uang. Karena kesal, ia langsung menonaktifkan ponsel. Turun dari balkon dengan amarah. Tertahan di dada. Dia pasti kerjasama dengan adiknya untuk memerasku. Ya, tidak mungkin Novi tidak tahu kelakuan kakaknya. Dia pasti hanya pura-pura polos. Arga menggerutu dalam hati. Pikiran negatif mulai menyelimuti pikirannya. Ia segera menuju kamar Novi. Niatnya untuk memarahi istri kecilnya itu. Namun, saat telah tiba di depan pintu, ia mendapati Novi sedang berjongkok di lantai sambil menghitung beberapa lembar uang pecahan seribuan. Gerakannya terlihat masih lemah, dan wajahnya sedikit pucat. Niat Arga pun urung. Amarah meledak-ledak dalam hatinya perlahan luntur. Gadis polos. Di dalam kamar itu, sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Novi terlonjak saat menyadari kehadiran Arga di ambang pintu. Cepat-cepat ia menggeser beberapa lembar uang tadi ke bawah tempat tidur. Ada apa, Mas? Tak berdiri dan menghampiri sang suami. Entah mengapa Novi selalu merasa merinding setiap kali menatap suaminya itu. Gak apa-apa. Saya kesini mau kasih tahu kalau besok kamu sudah mulai sekolah. Ia berkata dengan nada datar. Seragam kamu sudah saya pesan dari pihak sekolah. Nanti sore, saya ambilkan. Terima kasih, Mas. Maaf, saya sudah banyak merepotkan, ucap Novi. Oh ya, kalau diizinkan, saya mau cari kerja sambil sekolah. Apa boleh? Terserah, itu urusan kamu. Balas Arga secepat kilat. Membuat Novi menundukkan kepala. Baik, Mas. Sekali lagi terima kasih. Tanpa mengulur waktu, Arga segera beranjak menuju dapur. Langkah lelaki itu seketika terhenti saat melirik ke arah meja makan. Uang yang tadi ia tinggalkan untuk Novi, masih utuh dan tidak selembar pun berkurang. Tidak mungkin Novi tidak melihat uang itu. Meja makan yang tadi berantakan oleh piring dan gelas bekas Arga sarapan dengan Alia bahkan sudah tidak terlihat. Artinya, tadi Novi sempat membersihkan meja makan. Selain itu, catatan yang Arga tinggalkan bersama uang tersebut sudah tidak ada. Kenapa dia tidak ambil uangnya? Ia bermonolog sembari menarik kesimpulan dalam pikirannya. Tak ingin menebak sendiri, Arga memilih menuju lemari pendingin. Perhatiannya pun tertuju pada kotak berisi bubur yang tadi diletakkan Novi di bagian bawah. Ini kan buburnya Novi. Kenapa nggak dimakan? Kurang syukur itu anak, tambahnya dalam hati. Arga membuka penutup kotak bubur. Ada kerutan tipis pada kedua alisnya saat menatap bubur yang sama sekali tidak berkurang, selain bekas sendok Novi tadi. Penasaran tentang apa yang membuat Novi tidak menyukai bubur ayam pemberian kekasihnya, Arga mencicipi sedikit. Baru satu suapan saja sudah membuat Arga kalang kabut. Kenapa buburnya pedas sekali? Menyambar sebotol air mineral dingin, Arga menegup dengan tergesa demi mengurangi rasa pedas yang terasa mampu membakar lidah. Tiba-tiba sarapan bertiga tadi pagi terlintas dalam pikirannya. Meskipun tak begitu memperhatikan, namun ia menyadari reaksi aneh Novi tadi sesaat setelah suapan pertama. Apa jangan-jangan Alia? Arga mencoba membuat kesimpulan dari semua hal ganjil yang ia temukan.
Bubur ayam dengan taburan bubuk cabai itu terasa amat pedas. Agak mustahil jika Novi sendiri yang menabur bubuk cabai ke makanannya. Arga pun bangkit dari posisi berjongkoknya, menutup pintu kulkas dan duduk di sebuah sofa. Kemudian mengeluarkan ponsel dari saku celana dan mencoba menghubungi sang kekasih. "Iya, sayang," suara ceria Alia menyapa telinga. "Kamu di mana sekarang?" tanya Arga berusaha basa-basi. "Aku lagi di rumah." "Kenapa? Ada hal penting yang mau aku tanyakan." "Soal apa, sayang?" balas Alia dengan manis. "Ini soal bubur ayam yang tadi kamu beli untuk Novi." Kebisuan terjadi selama beberapa saat setelah Arga mengucapkan kalimat itu. "Kenapa memangnya?" tanya Alia masih dengan sikap tenang. "Apa kamu masukkan sesuatu ke dalam bubur itu?" "Arga, kamu gak sedang menuduh aku mencampur bubuk cabai ke bubur keponakan?" "Kamu itu, kan?" cecar Alia mulai tak terima. Sebelah alis Arga terangkat tipis dengan dugaan semakin kuat di benaknya. "Bubuk cabai? Kapan aku menyebut bubuk cabai? Aku belum bilang apa-apa loh, Al. Bahkan aku nggak bilang kalau di buburnya Novi ada taburan cabai." Kebisuan kembali tercipta. Mendadak suara Alia berganti dengan keheningan, menegangkan. "Bukan gitu, Arga. Maksud aku, kenapa kamu menanyakan itu ke aku?" jawabnya gugup. "Aku nggak menuduh kamu, hanya bertanya, dan seperti tebakan kamu tadi, barusan. Aku coba bubur ayam yang kamu beli buat Novi dan rasanya terlalu pedas." "Mana aku tahu, Arga," jawab Alia cepat. "Oh, aku tahu sekarang. Apa jangan-jangan keponakan kamu bermaksud mengadu kalau buburnya pedas?" "Novi nggak bilang apa-apa. Aku sendiri yang menemukan buburnya di dalam kulkas dan..." Mencicipi sedikit, punggung Arga bersandar pada kursi. Hela napas terdengar dari sana. "Terus kamu pikir aku yang masukin bubuk cabai?" ujarnya seakan tak terima. "Bisa aja. Novi sendiri yang tabur bubuk cabai ke buburnya, kan? Menurut kamu Novi dapat bubuk cabai dari mana? Sedangkan kamu tahu persis kalau aku nggak suka makanan pedas. Jadi nggak mungkin ada bubuk cabai di rumahku." Hening. Alia kembali bungkam. "Kenapa diam?" tanya Arga setelah beberapa saat Alia terdiam. "Aku nggak tahu dari mana Novi dapat bubuk cabenya. Bisa saja dia sengaja masukin bubuk cabai ke dalam buburnya supaya aku terlihat jahat di mata kamu, kan?" Alia berucap panjang lebar dan berapi-api layaknya seorang korban. "Kamu lupa kalau Novi sengaja masukin garam ke yang dia buat untuk aku. Soal itu bukan salah Novi, Al. Aku yang salah masukin garam ke dalam toples gula. Jadi sekarang kamu nuduh aku dan lebih percaya dengan keponakan kamu itu. Novi nggak pernah ngadu apa-apa, Al. Aku menemukan sendiri tanpa Novi beritahu." Hembusan napas Arga terdengar berat. Kesabarannya mulai terkikis. Kesal, ia lantas memutus panggilan tanpa permisi. Alia sempat melakukan panggilan ulang, namun diabaikan oleh Arga. Bahkan Arga sengaja menonaktifkan ponselnya. Setelah beberapa menit terdiam dalam kesendirian, ia bangkit dari duduknya, meraih lembaran uang yang tadi diletakkan di meja dan segera beranjak menuju lantai atas. Begitu tiba di lantai atas, Arga mengetuk pintu kamar sang istri secara perlahan. Ia harus menunggu beberapa menit. Pemilik paras rupawan itu menebak bahwa Novi sedang memasang hijab. Ya, gadis belia itu tidak pernah mau membuka hijab di hadapannya. "Iya, Mas," ucap Novi sesaat setelah membuka pintu. "Ini saya simpan buat kamu tadi di meja. Kenapa nggak diambil? Apa kamu nggak lihat?" tanyanya seraya menunjukkan lembaran uang di tangannya. Novi terdiam sejenak sambil menundukkan kepala.
Ia tampak menarik napas dalam-dalam. Lihat, Mas, terus kenapa nggak diambil? Saya nggak mau tambah beban Mas Arga. Lagi pula uang itu terlalu banyak buat saya. Ini bukan buat jajan, tapi buat beli keperluan sekolah kamu. Saya tahu, Mas. Tapi saya nggak enak. Ia kembali menunduk setelah menatap manik hitam sang suami. Sorot mata tajam menghujam itu selalu mampu membuat nyalinya ciut. Belum lagi sikapnya yang dingin, sedingin gunung es di kutub selatan. Nggak enak kenapa? Saya sudah banyak ngerepotin Mas Arga. Saya nggak mau jadi beban untuk orang lain. Lagi, orang lain. Arga menggerutu dalam hati. Bukankah ia bukan orang lain di dalam kehidupan Novi? Walau bagaimanapun juga, secara agama mereka adalah sepasang suami dan istri yang sah. Meskipun keduanya sama-sama tidak menginginkan pernikahan itu. Kamu ambil saja buat beli keperluan sekolah. Kamu harus beli seragam dan keperluan lain, kan? Tawarnya lagi. Novi hanya menatap lembaran uang yang disodorkan suaminya, tetapi masih ragu untuk menerima. Hingga akhirnya sebuah ide tercetus dalam pikirannya. Kalau begitu saya akan ambil uangnya, tapi bagaimana kalau saya ganti pakai tenaga? Anggap saja saya jadi pembantu di rumah Mas Arga. Dahi Arga berkerut tipis mendengar kesepakatan yang diajukan Novi. Kamu serius? Serius, Mas. Kebetulan di rumah Mas Arga tidak ada pembantu. Jadi anggap aja saya kerja di sini. Nggak usah digaji, Mas. Saya bisa makan aja udah cukup. Entah untuk alasan apa, hati Arga terasa seperti ditusuk duri tajam mendengar setiap ucapan polos sang istri. Ya sudah, terserah kamu saja. Sudut bibir mungil Novi terangkat tipis membentuk senyum, membuat sepasang lesung. Pipit yang menghiasi wajahnya terlihat sangat jelas. Selama beberapa saat Arga terpaku memandangi gadis di depannya. Percaya atau tidak, selama menikah, ini adalah pertama kali ia menatap Novi lebih dari 3 menit. Tetapi, kemudian ia tersadar dan membuang jauh-jauh pikiran aneh yang memenuhi kepalanya. Oh ya, tadi kamu belum makan, kan? Tanya Arga, mencoba mengalihkan perhatian dari wajah imut istrinya. Saya lihat bubur ayam kamu masih utuh di kulkas. Belum, Mas. Maaf, bukannya nggak menghargai niat baik Kak Alia. Tapi, saya nggak terlalu suka bubur ayam. Cuma nggak enak bilang langsung ke Kak Alia. Dek. Satu lagi hal istimewa yang ditemukan Arga dalam diri Novi. Ia memiliki akhlak baik. Bahkan tidak sedikit pun ia mengadukan perihal rasa bubur yang sangat pedas. Di balik usia muda itu, ternyata ada sikap dewasa yang mengagumkan. Berbanding terbalik dengan Alia yang sudah sangat dewasa, namun terkadang kelakuannya menyerupai gadis remaja yang manja dan terkadang egois. Ya sudah, nggak apa-apa. Bagaimana kalau saya antar kamu ke mall, sekalian makan dan beli perlengkapan sekolah? Nggak ngerepotin, Mas? Nggak, saya nggak ada kegiatan hari ini. Lagi, gadis belia itu tersenyum, membuat Arga langsung membuang muka. Tidak ingin terlihat bodoh seperti tadi. Luas dan megah adalah kesan pertama yang terlintas dalam pikiran Novi saat memasuki sebuah pusat perbelanjaan. Matanya termanjakan oleh arsitektur bangunan dan mewahnya. Toko-toko yang ia lalui, telah memandang satu persatu dengan penuh kekaguman. Tempat seperti ini tentu saja tidak ada di desa tempatnya berasal. Di sana hanya ada pasar kecil yang buka setiap pagi dan tutup di jam 5 sore. Kehidupan di kota dengan desa pun sangat jauh berbeda. Kita makan dulu, tawar Arga,
mengingat Novi belum makan apapun sejak pagi. Terserah Mas Arga aja, jawab Novi. Sebuah restoran Jepang pun menjadi pilihan pertama Arga. Rasanya tidak apa-apa jika sekali-sekali menraktir istrinya itu. Keduanya lantas duduk saling berhadapan di kursi. "Kamu mau makan apa?" Arga bertanya sambil menatap deretan menu yang tertulis dalam sebuah buku. Sejenak ia melirik Novi yang tampak bingung. "Takoyaki itu apa ya, Mas? Namanya kok serem?" Arga hampir tak percaya mendengar pertanyaan polos istrinya. Ia pasti sudah meledakkan tawa jika di restoran itu tidak dipenuhi pengunjung lain. Novi terkesan. Kampungan, namun sangat lucu di mata Arga. "Kamu belum pernah makan di restoran Jepang?"